Halo adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan mengenai larutan asam dan basa. Pelajaran ini dipelajari di kelas 11 SMA. Di dalam bab ini, kakak akan menjelaskan mengenai karakteristik asam dan basa, kemudian teori asam dan basa. Pernahkah adik-adik makan jeruk? Jeruk merupakan salah satu contoh senyawa asam. Kemudian obat merupakan salah satu contoh di mana di dalamnya terdapat senyawa basa. Sebelumnya, adik-adik harus mengetahui karakteristik asam dan basa, di mana asam mempunyai rasa asam. Kemudian basa mempunyai rasa pahit. Asam mempunyai pH lebih kecil dari 7 dan basa mempunyai pH lebih besar dari 7. Asam juga dapat memerahkan lakmus biru dan basa dapat membirukan lakmus merah. Di mana sifat asam mempunyai sifat korosif dan basa mempunyai sifat kaustik. Korosif artinya dapat menyebabkan perkaratan logam. Basa itu dapat merusak jaringan kulit. Dalam teori asam dan basa, adik-adik akan mempelajari mengenai teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, kemudian teori Lewis. Di dalam teori Arrhenius mengatakan bahwasanya asam adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Ingat ya adik-adik. Jadi di dalam teori Arrhenius mengatakan bahwasanya jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Contohnya adalah HCl menjadi H positif tambah Cl negatif. Artinya asam adalah senyawa yang mengandung ion H positif. Kemudian basa adalah zat elektrolit yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH menjadi Na positif tambah OH-. Artinya basa adalah senyawa yang mengandung OH- jika dilarutkan di dalam air. Kelemahan teori Arrhenius yang pertama itu adalah hanya dapat mendefinisikan asam dan basa saat dilarutkan di dalam air. Kemudian asam yang berlaku hanya untuk senyawa asam dengan bentuk Ha, contohnya adalah HCl. Kemudian basa yang berlaku hanya untuk senyawa basa dengan bentuk BOH, contohnya adalah NaOH. Di dalam teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan alasan senyawa NH3 termasuk senyawa basa. Padahal senyawa NH3 tidak mempunyai OH di dalam senyawanya, tapi bisa menghasilkan senyawa OH- di dalam air. Di dalam teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwasanya asam adalah spesies yang memberikan proton H positif atau donor proton. Kemudian basa adalah spesies yang menerima proton H positif. Di dalam teori Bronsted-Lowry kita mengenal adanya istilah asam konjugasi dan basa konjugasi, di mana asam konjugasi terbentuk dari spesies basa yang menerima satu ion H positif dan basa konjugasi adalah spesies asam yang melepas satu ion H positif. Kakak contohkan adalah reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Kita ketahui bahwasanya H2O itu adalah H positif ditambah OH negatif. Di mana di dalam reaksi ini H2O melepas H positifnya kepada NH3 sehingga NH3 menjadi NH4 positif. Karena H2O memberikan H positifnya kepada NH3, H2O kita sebut juga dengan asam. Karena asam adalah spesies yang memberikan H positif kepada orang lain. Sedangkan yang menerima H positif kita sebut juga dengan basa. Karena NH4 positif merupakan spesies basa yang menerima ion H positif, NH4 positif kita sebut juga dengan basa konjugasi, asam konjugasi. Kemudian OH negatif kita sebut juga dengan basa konjugasi karena terbentuk dari spesies asam yang melepas ion H positif. Kemudian NH3 dan NH4 merupakan satu pasangan. NH3 dan NH4 merupakan pasangan basa dan asam konjugasi. H2O dan OH- kita sebut juga dengan pasangan asam dan basa konjugasi. Jadi pasangan asam konjugasi merupakan pasangan yang mirip ya adik-adik. Yang membedakan mereka hanyalah ion H positif.
Oke adik-adik, berikutnya kakak akan memberikan satu contoh soal lagi, di mana di dalam reaksi ini CH3COOH ditambah H2O menjadi H3O plus tambah CH3COO min. Jadi di dalam reaksi ini adik-adik harus menentukan mana yang asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi dari reaksi tersebut. Di mana di dalam reaksi ini kita ketahui bahwasanya CH3COOH memberikan H positif kepada H2O. Sehingga H2O menjadi kelebihan H positif, jadinya H3O+. Karena CH3COOH memberikan H positif kepada H2O, CH3COOH kita sebut dengan asam. Sedangkan H2O yang menerima H positif dari CH3COOH bisa kita sebut juga dengan basa. Sedangkan H3O+, kita sebut juga dengan asam konjugasi. Dan CH3CO- kita sebut juga dengan basa konjugasi. CH3COH dan CH3CO- bisa kita sebut juga dengan satu pasangan. Pasangan asam basa konjugasi, dan H2O dan H3O+ juga merupakan satu pasang. Oke adik-adik? Masih tentang asam basa konjugasi. Jadi di soal ini pertanyaannya sebutkan asam konjugasi dari NH3, H2O, HPO42-, HCO3-, dan CN-. Jadi untuk soal yang pertama adalah NH3. Jikalau pertanyaannya sebutkan asam konjugasi dari NH3, artinya NH3-nya itu adalah berperan sebagai basa. Dan yang dia tanya adalah asam konjugasi dari NH3. Di mana adik-adik harus mengingat bahwasanya asam itu adalah identik dengan kelebihan H positif. Artinya asam harus memiliki H positif yang lebih banyak daripada basanya. Jadi kita hanya perlu menambahkan H positif ke dalam NH3. NH3 kalau ditambah H positif akan menjadi NH4+. Jadi jawabannya adalah NH4 positif. Kita contohkan B, H2O. H2O berperan sebagai basa di soal ini. Asam konjugasinya adalah kelebihan H positif. H positif kalau ditambah H2O menjadi H3O+. Jadi asam konjugasi dari H2O merupakan H3O+. Untuk yang C adalah HPO42-. HPO42- berperan sebagai basa. Kalau yang dia tanya adalah asam konjugasi dari HPO42-, maka dia harus memiliki H yang lebih banyak dari sebelumnya. H lebih banyak kita perlu tambahkan aja di HPO4. Jadi disebut asam konjugasi. Untuk yang D adalah HCO3-, berperan sebagai basa juga. Untuk asamnya itu, asam konjugasi dari HCO3- itu adalah kelebihan H positif. Artinya, kita hanya perlu menambahkan H ke dalamnya menjadi H2CO3. Untuk yang E, itu adalah CN-, berperan juga sebagai basa. Jadi asam konjugasinya itu adalah berperan sebagai, kita hanya perlu menambahkan H positif ke dalamnya menjadi HCN. Oke adik-adik, saya harap adik-adik mengerti ya. Terima kasih. Jadi, teori Bronsted-Lowry yang menampilkan asam basa konjugasi juga memiliki kelemahan, di mana kelemahan teori Bronsted-Lowry tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton atau ion H positif. Jadi setelah teori Bronsted-Lowry, ada seorang ilmuwan lagi yang menyelidiki tentang teori asam basa, yaitu Lewis. Jadi di dalam teori Lewis mengatakan bahwasanya asam adalah penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron bebas atau PEB. Maka contohkan adalah H positif ditambah NH3 menjadi NH4+. Di mana H positif ditambah NH3. Jadi ketika teori Lewis, adik-adik harus menggambarkan struktur Lewisnya dulu terlebih dahulu. Di mana kita ketahui bahwasanya NH3 memiliki satu pasangan elektron bebas. Dan elektron bebas ini akan dikasihkan kepada H positif.
sehingga menjadi NH4+. Jadi karena NH3 adalah pemberi PEB, maka NH3 kita sebut juga dengan basa. NH+ kita sebut juga dengan asam. Oke adik-adik, tetap tonton video kakak yang berikutnya ya, karena kakak akan tetap melanjutkan video mengenai larutan asam basa. Oke adik-adik, terima kasih.